kita sedang dipertontonkan bagaimana rakusnya para penjajah di tanah Banten ini. Maka kami himbau khususnya kepada rakyat Tangerang, mulai detik ini tidak boleh takut. Kita harus berani melawan. Semangat. Karena tidak akan pernah ada kota Serang, ada kota Cilegon, ada kota yang lainnya tanpa ada kota Tangerang. Begitu juga sebaliknya. Kita tidak dipisahkan oleh lautan. Tapi kita dipersatukan oleh lautan. Ketika laut kita dipagari, dikapling-kapling, kemudian ditransaksikan, maka rakyat Tangerang dan semua umumnya rakyat Banten akan melawan. Rakyat Indonesia akan melawan. Kenapa? Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, netizen bongkar kelakuan Kades Kohot yang diduga terima uang miliaran rupiah dari PIK, bau-bau proyek Aguan. Ya, ini diduga bos. Ya, ada dugaan besar kabarnya. Jadi karena kadesnya ini kabarnya kaya raya begitu kan, punya mobil ini, mobil itu dan sebagainya, diduga oleh netizen. Ngeri sedap ya. Ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya siapa lagi begitu kan ya? Kalau SHGB ini muncul, suratnya dari mana coba? Ya, dari mana coba sampai merekayasa ini, ada pemalsuan dokumen dan sebagainya. Dari siapa coba? Ini kan pertanyaan besar. Jadi saya kira negara kita ini ya sudah kayak begini. Jadi apakah tindakan ke depan? Saya kira Prabowo tidak berani untuk menindak orang-orang yang kemudian ya salah satunya melawan para oligarki. Sampai sekarang pagar laut dicabut, SHGB dicabut begitu. Tapi tindakannya untuk masuk ke penjara saja atau mentersangkakan orang saja tidak ada, bos. Ya, tidak ada di situ. Artinya apa? Apakah ini hanya omon-omon doang begitu kan atau tidak? Padahal kita tahu begitu apa yang disampaikan Menteri KKP ini. Agak lucu sih sebenarnya begitu kan ya. Nampaknya masih saja ingin membela sana sini. Ini tidak sejalan nampaknya dengan pemikiran Prabowo. Ya, kenapa? Kabarnya setelah pagar laut itu dibongkar, ya maka ini mengatakan ini barang bukti jangan dibongkar dulu, ya ditunda saja. Itu kan alibinya sudah ketahuan. Terus muncul lagi. Ini awalnya kabarnya ini daratan begitu kan. Tapi sekarang karena mengalami laut semakin tinggi kabarnya begitu, pada akhirnya ya bisa seperti ini begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau toh pada hakikatnya nanti masih alibi sana sini, nampaknya ini kan gimana begitu. Jadi kalau ini mengalami operasi misalnya, apakah seperti itu? Saya kira tahun 2014 kabarnya ini sudah ada ya seperti itu. Ya, dulu kabarnya dari lurahnya, dari desanya, dari kadesnya mengatakan dulu ini kabarnya ini masih menjadi daratan kabarnya. Dulu begitu kan. Dia karena sudah mengalami abrasi begitu kan ya, lalu kemudian ya jadilah seperti ini. Ini kan agak lucu juga. Jadi makanya orang-orang yang mau ditindak itu terlalu kuat. Ya, lihat saja kekayaan Menteri KKP ini, itu kabarnya berapa triliun. Ini sudah kaya sebenarnya. Mau ditindak bagaimana begitu kan? Yang kuat di negara kita itu adalah orang yang punya uang, ya. Nampaknya seperti itulah. Tapi kita lihat saja begitu. Ibu Titi Soeharto ini sudah turun tangan, ya.
Sudah turun tangan, sudah turun gunung untuk membereskan ini semua. Kalau cara-cara Soeharto sejak dulu begitu untuk memberesi ini semua, bukan tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin ini akan bisa. Cara-caranya harus ditiru lah. Jadi gampang begitu kan, ya. Jadi ya mungkin nanti ya akan diusut begitu kan, ya. Akan diusut satu persatu siapa mereka. Tapi nampaknya ya karena ini kan Bu Titi Soeharto ini kan masih sekarang menjabat sebagai anggota DPR. Tapi kita tahu ini akan juga punya tanggung jawab besar, ya. Pasti tahulah mereka siapa di balik ini semua. Kita tunggu saja. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Ya benar nggak seperti itu bahwa ya kelakuan dari Kades Kohon ini ya diduga akan menerima uang, diduga menerima uang miliaran. Ya apakah benar seperti itu? Mari kita baca komentar dari netizen ini. Kemana KPK dan Kejaksaan Agung? Nah ini sudah dimulai dipertanyakan dari netizen ya. Di sekelas Kades dikawal bodyguard luar biasa nih bos. Harus diselidiki rekeningnya. Ini perlu diviralkan biar ya hidung Kejaksaan, KPK dan pihak penegak hukum di situ begitu ya ngendus dan nggak sepura-pura diam dan sebagainya. Ini komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya ayolah ya Prabowo ini sebagai presiden, siapa lagi yang mau dipercaya? Masyarakat tidak tahu apa-apa di situ begitu ya. Masyarakat hanya mendengarkan. Kalau itu viral baru nampaknya mau ditindak begitu kan ya. No viral no justice. Kalau tidak viral ya mana ada keadilan negara kita ya. Semuanya nampaknya seperti itu. Nah, kalau seperti ini harus dihilangkan. Ketika ada laporan masyarakat ini harus benar-benar ditindak loh. Ya, bolehlah otoriter sekeras-kerasnya. Ya. Makanya para oligarki dan orang-orang yang dibawa itu jangan dikasih panggung. Justru dikasih panggung di situ semakin punya kekuatan yang sangat luar biasa. Ini banyak dugaannya begitu kan ya. Jadi saya kira sampai saat ini begitu mungkin 1 tahun ini tidak pasti muncul spekulasi sana sini, saling bongkar sana sini, tidak tahu masalah soal ini. Padahal ini gampang untuk mengusut itu ya. Nah, nampaknya yang bisa bekerja itu kan nampaknya ya Menteri ATR ini Nusron Wahid ini begitu. Secara struktural tidak mungkin Kades bisa teken ya urusan admin di level kecamatan, AJB untuk terbitkan SHGB atau SHM di BTN ya. Siapa? Ya camat dan kepala BPN-nya. Nih. Ya, tipe-tipe manusia sifatnya apa itu? Ini komentar-komentar dari netizen. Ya, kita tunggu saja apakah benar dugaan-dugaan itu, maka kejaksaan ya kabarnya begitu kan. Ya, kabarnya akan beredar kabar bahwa ini akan mau dipanggil. Ya, kita tunggu saja bagaimana nantinya begitu ya. Ngeri, Bos. Ini ngeri-ngeri ya, ngeri-ngeri sedap, Bos ya. Coba kita baca dulu apakah benar bahwa ya Kades Kohon ini menerima dugaan ya menerima uang miliaran. Mari kita baca nih. Ada pemberitaan cukup menarik dari Gelora. Netizen bongkar kelakuan Kades Kohon yang diduga terima uang miliaran dari PIK atau bau-bau proyek aguan. Benar nggak seperti itu? Jadi ini harus ada bukti yang kuat ya. Netizen baru-baru ini telah membongkar adanya dugaan kepala desa Kohon Arsin mendadak ya jadi miliarder. Diduga Arsin menjadi orang kaya secara mendadak pasca menjabat sebagai Kades Kohon. Tapi kalau punya usaha misalnya punya ini punya itu begitu kan ya nggak ada masalah. Tapi kalau tidak punya usaha tiba-tiba kaya begitu kan ya pertanyakan dulu lah dari mana uang itu. Apakah gajinya cukup? Nah itu kan yang mesti dipertanyakan ya. Bahkan diisukan juga Arsin sampai punya mobil mewah yang banyak plus pernah ya menggelar hajatan besar-besar meski warganya sedang menderita. Ini semua bau-bau proyek ya. Dijelaskan dalam sebuah thread di akun X ya, Bung Madin, pada tahun 2021 Arsin pertama kali maju menjadi Kades Kohon. Modal kampanye pun disebut gila-gilaan. Bahkan Arsin kabarnya sampai menjual tanah. Bahkan ya, hanya itu modal lain Arsin maju sebagai kepala desa Kohon diduga karena adanya sokongan orang dalam. Wah. Masih di sumber akun X yang sama, singkatan Arsin ya, singkatnya sukses Arsin sukses tembus menjadi Kades Kohon. Hanya saja kemenangan Arsin itu ternyata harus ada ya utang budi yang wajib dilakukan. Dipaparkan oleh akun X Bang Madin, Arsin mengetahui betul adanya cuan yang bisa diolahnya apabila dia menjabat sebagai kepala desa Kohon. Ladang uang itu disebut bisa didapatkan Arsin yang bersumber dari proyek besar Agung Sedayu.
Diungkapkan akun tersebut, hal berani ya adalah ketika Laudiko tiba-tiba memiliki pajak bumi dan bangunan PBB. Lebih lanjut disampaikan informasi bahwa Arsin mengaku hanya bantu mengurus PBB saja, padahal fakta di lapangan berbeda. Dengan ya dugaan yang saat ini Arsin menjadi meklar ya proyek Aguan ya dengan bayaran sampai tembus miliaran. Transaksi proyeknya juga sampai 6 triliun dan diduga Arsin mendapatkan keuntungan sebanyak 2,5% atau setara 150 miliar. Wow, ini diduga ya, ini kabarnya diduga. Ini sudah digarisbawahi, ini kabarnya diduga. Jadi kalau benar seperti itu, ya usut dong siapapun orangnya. Jadi kan perlu ada pemanggilan, tidak bisa dijustis bahwa orang itu adalah korupsi. Pertama harus ada pemanggilan dari kejaksaan, dari PPATK, begitu kan, dari KPK. Ini harus diusut. Benar nggak ada aliran dana segitu? Nah itu yang mesti kita telusuri, begitu kan. Ya tapi kalau cash, ya tidak bisa untuk mendeteksi itu. Tapi akan ketahuan, ya akan ketahuan. Kalau punya, misalnya punya usaha itu nggak ada masalah. Punya tambang misalnya nggak ada masalah, begitu kan ya. Jadi sampai hari ini masih belum ada pemberitaan ya kerugian negara ya, apakah ada suap di situ atau tidak ya, belum ada di situ. Tapi ya ini duga-duga ini banyak, spekulasinya banyak begitu. Anggaplah indikasinya ya. Kemana surat itu? Dokumen-dokumennya siapa yang kemudian memalsukan sana sini? Dan itu pertanyaannya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.